wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Farah Ananda Mulyasari, PGSD kelas G 2018, NIM 18021020424. Di sini saya akan memaparkan dua materi, yaitu model pembelajaran inquiry sosial dan model studi etnik. Nah, teman-teman pada paham nggak sih apa itu model pembelajaran inquiry sosial dan model studi etnik? Untuk lebih pahamnya, yuk simak sama-sama model pembelajaran inquiry sosial. Menurut Joyce, model inquiry sosial adalah strategi pembelajaran dari kelompok sosial dan subkelompok konsep masyarakat. Subkelompok ini didasarkan pada asumsi bahwa metode ini bertujuan untuk mengembangkan anggota masyarakat ideal yang dapat hidup dan dapat mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. Maka dari itu, siswa harus diberi pengalaman bagaimana caranya untuk memecahkan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Pembelajaran inquiry bisa juga disebut dengan sebuah siklus. Menurut Amri dan Ahmadi, siklus terdiri dari 7 bagian yang meliputi 1. Perpindahan dari pengalaman menjadi pemahaman. 2. Siswa belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis. 3. Observasi. 4. Mengajukan dugaan sementara atau hipotesis. 5. Bertanya. 6. Mengumpulkan data. Dan terakhir yaitu yang ketujuh, menyimpulkan. Sedangkan menurut Dewi dan Sapria, terdapat langkah-langkah pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu menggambarkan indikator-indikator masalah atau situasi. 2. Memberikan kemungkinan jawaban atau penjelasan. 3. Mengumpulkan bukti-bukti yang dapat digunakan untuk menguji kebenaran jawaban atau penjelasan. 4. Menguji kebenaran jawaban sesuai dengan bukti-bukti yang terkumpul. 5. Merumuskan kesimpulan yang didukung oleh bukti yang terbaik. Model pembelajaran inquiry berorientasi pada indikasi sosial antar individu. Model ini sebagai upaya untuk memperbaiki masyarakat dengan hubungan-hubungan interpersonal melalui prosedur demokratis. Menurut teori ini, pendidikan dapat mengembangkan individu secara individual dengan merefleksikan cara-cara menangani berbagai informasi dalam konsep dan nilai-nilai. Suatu masyarakat yang mempunyai pemikiran reflektif akan mampu meningkatkan dirinya dan memelihara keunikan setiap individu. Menurut Wahab, ada 3 ciri kelas reflektif, yaitu 1. Model inquiry memerlukan iklim terbuka dalam diskusi di mana para siswa mengemukakan pendapatnya tentang masalah tertentu. 2. Kelas harus menekankan pada jawaban sementara atau hipotesis, dikarenakan diskusi kelas akan berorientasi di sekitar solusi-solusi yang bersifat hipotetik. 3. Siswa dalam kelas mampu menggunakan fakta-fakta sebagai bukti. Dari penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa inquiry sosial pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan inquiry pada umumnya. Hanya saja perbedaannya terletak pada masalah yang dikaji, yaitu masalah-masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan untuk tahapan-tahapan pelaksananya juga tidak berbeda jauh dengan inquiry pada umumnya, yaitu orientasi terhadap masalah, menyusun hipotesis, membuat perumusan dan pembahasan masalah, melakukan eksploitasi, mengumpulkan fakta-fakta dan data, perumusan hasil analisis dan generalisasi atau pernyataan terhadap masalah. Model studi etnik. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk atau Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya masyarakat negara terdiri atas masyarakat-masyarakat suku bangsa yang dipersatukan dan diatur oleh sistem nasional dari masyarakat negara tersebut. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, yaitu keanekaragaman suku bangsa sering menghasilkan adanya potensi konflik antar suku bangsa dan etnik. Pembelajaran multietnik menurut Ahmad Nurdin
adalah menumbuh kembangkan pengetahuan tentang suatu kelompok etnis tertentu. Metode multi-etnik ini memiliki struktur pandang yaitu 1. Suatu suku adalah alami dan dalam proses perubahan juga pertumbuhan. 2. Suatu suku diatur oleh sistem nilai dan kepercayaannya. 3. Pada suatu suku terdapat keragaman internal. 4. Pada suatu suku ada kebersamaan dan pasti ada pula perbedaan dengan suku yang lain. Aktivitas pembelajaran multietnik menurut Jerolimek. 1. Melakukan penelitian kontemporer secara berkelompok. 2. Menggunakan clipping koran dan majalah dinding. 3. Membaca buku fiksi. 4. Menggunakan boneka untuk menggambarkan legenda yang ada pada etnik tertentu. 5. Membuat berita tentang posisi sebuah suku bangsa dalam peristiwa konflik tertentu. 6. Bernyanyi dan mempelajari isi nyanyian serta maksud tarian dari berbagai suku yang berbeda. 7. Menyediakan buletin dinding dan bentuk display yang lain. 8. Menugaskan siswa untuk menganalisis acara televisi yang berkaitan dengan tradisi dan budaya suatu suku bangsa. 9. Mengunjungi museum, pameran artefak, dan berbagai koleksi yang dimiliki oleh suatu suku bangsa dalam masyarakat. Strategi mengajar model studi etnik. 1. Model pembelajaran kooperatif, yaitu model pembelajaran ini dianggap paling cocok karena memiliki unsur-unsur interaksi sosial, di mana siswa bisa belajar menerima perbedaan pendapat. 2. Yaitu model inquiry pembelajaran nilai dalam IPS. Tujuan utama dari model ini adalah melatih siswa untuk mampu mengembangkan kompetensi, baik kompetensi sosial, personal, dan kemampuan bertindak sebagai warga negara. Dengan adanya pendidikan multietnik, diharapkan masing-masing warga daerah tertentu bisa mengenal, memahami, menghayati, dan saling berkomunikasi. Problem pendidikan multietnik di Indonesia. Yang pertama, keragaman identitas budaya. Karena hal tersebut bisa menjadikan potensi pemecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik serta kecemburuan sosial. Kurangnya kekokohan nasionalisme. Nasionalisme perlu ditegakkan namun dengan cara-cara yang edukatif, persuasif, dan manusiawi, bukan dengan kekerasan. 3. Fanatisme yang sempit. Kecintaannya yang berlebihan dengan menunjukkan sikap memusuhi kelompok-kelompok lain, maka fanatisme sempit ini menjadi hal yang destruktif. 4. Yaitu kesejahteraan ekonomi yang tidak merata. Kecemburuan sosial ini terjadi adanya pandangan bahwa warga pendatang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang jauh lebih baik daripada warga asli. Hal inilah yang menjadi adanya konflik budaya yang dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi. Demikian pemaparan dari materi model pembelajaran inquiry sosial dan model studi etnik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.